Pada malam hari ini saya akan bicara bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan dan diperlengkapi, bahkan kita diutus. Nah, jadi temanya adalah dipanggil, diperlengkapi, dan diutus. Jadi Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang dipanggil. Bukan kita yang memilih dia. Dia yang memilih kita. Kita itu dipanggil, oh Reneo anakku, gitu ya. Sekarang setelah dipanggil, kita akan diperlengkapi. Ya, diperlengkapi, diperlengkapi itu diberi kuasa, diberi tenaga, dan lain sebagainya. Terus, lalu setelah kita dipanggil, diperlengkapi, pasti kita diutus. Diutus untuk apa? Menjadi saksinya Kristus. Ya, jangan bilang, wah aku duduk pendeta. Ya, aku duduk pendeta, aku wong biasa, aku duduk pelayan Tuhan, aku ngomong ora iso. Bapak Ibu tetap bisa diutus dengan karakter Bapak Ibu yang sudah diperbarui. Ini sama dengan kita mengajarkan memperlihatkan Injil kepada orang lain. Itu namanya kita sudah menjadi utusan Tuhan. Nah, itu. Kita akan lihat dulu di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Jadi dari 6 ayat ini nanti kita akan bahas ya. Setiap orang pasti akan bertanya begini. Saya dipanggil Tuhan itu sebenarnya layak tidak sih? Ya, kalau secara manusia kita nggak layak lah, kita harusnya dihukum, ya, karena kita terlalu banyak berbuat dosa, ya Pak ya Bapak Ibu ya. Kita itu setiap hari berbuat dosa lah. Kalau dihitung itu wis nggak kepetung ya, amalan kita sama dosa kita nek dihitung wis jumlahnya adoh, gitu ya. Jujur ya, makanya kalau kita itu mau pergi ke surga, ditimbang amalannya dengan dosa-dosanya, wes ora mungkin ning surga, ya, ora mungkin ning surga. Itu sudah saya jamin, ya. Karena apa? Konsep kita itu dibenarkan karena percaya kepada Kristus. Kita dipanggil Tuhan dan kita menerima panggilan Dia dan kita diberi anugerah. Ya, anugerah itu keselamatan. Ada jaminan keselamatan di dalam panggilan kita, dalam kita merespon panggilan Tuhan. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita percaya mati masuk surga. Segala dosa-dosa kita diampuni. Kita tidak perlu menanggung hukuman karena hukuman telah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib dan Dia telah mati dan bangkit. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan merespon panggilan Kristus. Nah, setiap orang percaya sering bertanya, apakah aku layak? Nah, kalau Bapak Ibu nunggu layak secara manusia, Bapak Ibu tidak akan pernah layak juga. Nah, jadi yang pertama dipanggil pun sebenarnya tidak layak. Yang kedua, apalagi melayani, pasti kita tidak layak. Nah, karena apa? Karena kita banyak dosa. Pasti kalau kita melayani juga banyak kekurangan. Kita tidak bisa menjadi teladan dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau kita dalam melayani menghadapi sakit penyakit atau kuasa kegelapan? Secara manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak memang manusia yang lemah dan penuh kekurangan. Tetapi berita baiknya begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita merespon panggilan itu, kita dilayakkan oleh Tuhan. Dilayakkan Tuhan untuk melayani. Bahkan Tuhan memperlengkapi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ada beberapa bagian yang harus kita pelajari di dalam kaitannya ketika kita dipanggil Tuhan. Jadi kita harus menyadari panggilan Tuhan itu adalah panggilan secara khusus. Tidak setiap orang dipanggil Tuhan. Tidak setiap orang dipilih Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Apalagi di Indonesia ini kan banyak yang sana kan seberang kan, berarti kita itu beruntung. Ya, kita minoritas di sini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat beberapa poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama, kita dipanggil, diperlengkapi dengan kuasa dan wewenang. Ya, kita akan baca ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Oh, ini panggilan Tuhan loh. Kita ini berkuasa atas setan-setan. Yang membuat kita tidak berkuasa, kita tidak percaya. Kita ragu-ragu bahwa kita berkuasa atas setan-setan. Sehingga setan yang berkuasa kepada kita. Ya, sebenarnya kita yang berkuasa. Artinya dalam nama Tuhan Yesus, setan itu pasti pergi.
Jadi, tapi banyak anak Tuhan yang masih takut sama setan. Bahkan kita ini diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Mendoakan orang dan orang itu sembuh. Nah, di dalam terjemahan yang paling baru, terjemahan baru yang TB2 singkatannya gitu ya, terjemahan baru sesi yang kedua, itu terbit tahun 2023. Ya, jadi barusan. Jadi Alkitab terjemahan baru itu sekarang sudah direvisi. Ada Alkitab yang paling baru, tapi memang belum, tapi isinya sama sih. Cuma bahasanya yang berbeda, karena bahasanya lebih disesuaikan ke bahasa yang lebih modern. Di situ dikatakan begini, Yesus memberi mereka kuasa dan wewenang atas semua setan dan menyembuhkan penyakit. Nah, di situ dikatakan Yesus memberikan mereka kuasa dan wewenang. Kuasa ini adalah kemampuan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan kuasa, yang berarti kita diberi kemampuan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, tetapi kita diberi kuasa. Yang kedua, kita diberi wewenang. Wewenang itu otoritas, ya. Otoritas apa? Untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit, untuk mendoakan orang sakit. Kita diberi otoritas. Nah, ada satu ilustrasi dari Albert Kang yang dari Malaysia. Nah, dia mengatakan begini, kita ini adalah hamba, semua kita adalah hamba. Lalu pembantulah, kita pembantunya Tuhan. Nah, ibaratkan pembantu, kita itu diperlengkapi dengan peralatan untuk bekerja. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau pembantu itu diberikan kemoceng, ya, untuk bersih-bersih, ya, untuk membersihkan meja, diberi sapu, untuk bersih-bersih. Lalu kita punya kuasa nggak untuk membersihkan kotoran-kotoran? Punya, karena ada alatnya. Ya, bahkan kita diizinkan, silahkan kamu sapu tempat ini, karena saya bosnya, silahkan disapu, ini alatmu, ini kemocengmu, bersihkan. Nah, jadi waktu kita mendoakan orang lain, kita sudah tidak minta lagi sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan dia, tolong berikan dia berkat. Tolong Tuhan, kita nggak minta tolong lagi. Tapi Tuhan sudah ngasih. Maka ketika kita diberi otoritas, kita seharusnya memerintah. Ya, kita gunakan alat-alat itu untuk bekerja. Ya, jadi banyak anak-anak Tuhan itu agak bingung ya, agak salah. Agak salahnya begini, dia berdoa minta Tuhan yang melakukan. Padahal kita sudah diberi wewenang. Jadi kita harus lakukan sendiri. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, karena kuasa itu milik mereka, maka kita harus mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kuasa itu ibaratkan peralatan bersih-bersih itu tadi, itu bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan yang dipinjamkan kepada kita untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melakukan pekerjaannya. Paham ya sampai di situ ya? Jadi ketika kita dibilang, ayo sembuhkan orang sakit, ya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Itu perintah. Ini otoritas. Jangan bilang, Tuhan, tolong sembuhkan ini Tuhan. Tolong Tuhan. Nah, kita ibaratkan sudah dikasih sapu, kita kembalikan. Nah, maka anak-anak Tuhan banyak yang pesimis, ya, merasa tidak mampu, padahal sudah diberi otoritas. Masalah sembuh dan tidak itu tergantung kehendak dia. Karena kuasa itu dari dia. Tetapi yang kita lakukan adalah menjalankan perintahnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena kita sudah diberi wewenang. Wewenangmu untuk bersih-bersih, ya bersihkan. Wewenangmu untuk mengusir setan, ya lakukan. Itu ya, simpel ya Bapak Ibu. Termasuk memerintahkan berkat di dalam hidup kita. Berkat itu boleh kita perintahkan. Maka beberapa minggu yang lalu saya berbicara, kalau kita ingin diberkati, katakan dulu berkat itu. Ya, perintahkan dulu berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan segala sesuatu disediakan oleh Tuhan di dalam hidupku. Aku perintahkan berkat itu mendatangiku. Gunakan kata-kata positif supaya kita jadi magnet. Nah, kata-kata positif itu adalah magnet, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi wewenang itu bila digunakan dengan benar, itu akan mendatangkan berkat juga. Selain kan mendatangkan berkat bagi orang lain, juga mendatangkan berkat bagi kita. Amin, Bapak Ibu.
Jadi kalau suatu hari Bapak Ibu suruh berdoa untuk orang sakit, wis pede aja. Karena kita sudah diberi wewenang. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan. Nah, orang-orang di gereja karismatik kayak di GBI atau GBIS, Pak Nuh apa itu? Pentakosta ya. Itu lebih agresif ya. Artinya dia lebih paham sebenarnya, lebih paham untuk menggunakan otoritas ini. Jadi doanya mantep. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan. Itu. Aku perintahkan. Ini sudah diberi kok. Wewenangnya itu sudah dikasih kita. Ya, kalau Tuhan izinkan pasti sembuh. Ya. Banyak orang ragu-ragu. Saya pun kadang-kadang juga ragu-ragu. Nek mung penyakit flu, nek pun penyakit pilek, butuh paracetamol sithik, was yakin lah gitu ya. Tapi nek lorone nemen, Bapak Ibu, pedih loh meh ngomong kayak gitu. Yo nek mari, nek ora gitu loh ya. Kita mikirnya kayak gitu tau mesti. Nek mari, nek ora, nek malak bablas engko dituduh pendeta pencabut nyawa gitu ya. Nah, karena ada beberapa pendeta yang kalau doake malah justru mati Bapak Ibu ya. Ya karena sing didoake fokusnya kepada orang yang mati. Nah, tapi kalau fokusnya kepada orang yang sembuh, kita juga akan menemukan orang yang sembuh. Banyak orang didoakan itu sembuh loh. Ya, Bapak Ibu pengen mujizat besar atau kecil? Hah? Nah, banyak fokusnya kan pada itu-itu aja kan Bapak Ibu. Sebenarnya hal-hal yang kecil yang kita perintahkan dalam nama Tuhan Yesus itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita baru diberi tanggung jawab kecil, bersyukur. Karena tanggung jawab besar itu juga masalahnya besar. Mujizat besar, masalahnya juga besar. Ya Pak ya? Iya. Jadi Tuhan mau kasih kecil ya bersyukur. Wah, kecil lah ngene tok wis rapopo lah. Iso tak atasi. Coba kalau masalah ini besar ya. Kadang-kadang wong ngomong pilek ya kon doake Pak Pendeta. Enggak apa-apa, tiap hal boleh dibawa, gitu. Apa ngenteni tumor dulu baru dibawa didoakan? Kan enggak gitu ya. Kadang-kadang orang itu sok-sokan gitu loh ya. Wah, doake wong pilek ya di ngomong ke ngisuni-suni ngomong kalau Tuhan tidak berkehendak sembuh ya pilek itu bisa bertahun-tahun loh kurang ngeri Bapak Ibu ya jadi bersyukur. Nah di sini konteksnya adalah bahwa saudara diberi kuasa dan wewenang oleh Tuhan. Jadi untuk mengusir setan-setan, untuk memerintahkan berkat, untuk menyembuhkan penyakit itu wewenang saudara. Jadi gunakan wewenang itu. Yang penting kita sudah menjalankan tugas. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu harus kita sadari dulu. Nah, terus yang kedua, kita diutus dengan misi yang jelas. Ya, misi yang jelas. Itu kita akan lihat di ayat yang kedua. Jadi misinya itu jelas ya. Kita itu disuruh apa Bapak Ibu? Memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang loh. Aku duduk dokter loh. Kok menyembuhkan orang? Opera berat, opera kewanen, opera kekendelen Bapak Ibu. Tapi Tuhan ngomongnya kayak gitu. Ya. Kita yang sudah saya lakukan, yang sudah saya sampaikan tadi, maksudnya adalah begini, menyembuhkan orang, kita itu menggunakan kuasanya Tuhan untuk memerintah penyakit itu. Itu menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, doakan aja. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sakit keluar. Terus, kita harus berani ngomong kayak gitu. Dari keluarga kita yang kecil dulu. Lunak ramari piye gitu loh. Namanya iman. Iman itu kadang-kadang butuh proses. Kalau iman kita sudah tebel gitu ya Bapak Ibu, sudah iman yang berkualitas, pasti disembuhkan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita itu diberikan perintah dengan jelas. Misinya adalah menyebarkan kerajaan surga dan menyembuhkan orang sakit. Nah, perintahnya jelas ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberitakan kerajaan Allah memang tidak harus berkhotbah. Ya. Tetapi apa yang Bapak Ibu punya, apa yang Bapak Ibu sudah dapat di gereja ini, bisa Anda bawa ke orang yang belum mengenal Tuhan. Apa yang kita bawa? Iya, kesaksian kita, karakter kita. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak bisa membawa karakter kita yang sudah diperbarui di dalam Kristus, namanya kita tidak memberitakan kerajaan Allah.
Jadi Bapak Ibu tugasnya berat sebagai orang Kristen, tunjukkan bahwa kita ini murid Kristus. Jangan malah di gereja seperti malaikat, kalau di luar seperti setan, hirozim, gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya, kita harus sama. Di gereja seperti malaikat, di keluar kita juga harus seperti malaikat. Ya, memang kita masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, perintahnya adalah jelas. Kita harus menjadi Bapak Ibu, pemberita-pemberita kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah itu harus ada di dalam hidup kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita. Jadi orang akan melihat, oh orang Kristen. Nah, orang Kristen itu kayak gini. Jangan sama dengan orang yang di luar Kristen. Ya, amin Bapak Ibu. Ini namanya sudah memberitakan kerajaan Allah. Coba Bapak Ibu kalau bergaul dengan orang yang di luar Kristen. Berani enggak Bapak Ibu ceritakan kebaikan Tuhan? Harus berani. Harus berani. Misalkan ini saya kasih contoh ya. Bu Min yuk guyu terus toh ya. Padahal rung dibayar gitu. Paracetamol rung diledek. Tapi guyu terus. Berani enggak? Aku punya Tuhan. Pak kasih tahu ya, aku guyu sukacita. Ini bukan karena gila, bukan ya. Karena Tuhan memberi aku roh sukacita. Berani ngomong gitu? Berani. Harus berani. Ya, mungkin kita kalau sama orang biasa berani, tapi giliran karo wong sing pinter, buatuke soklat ngono ku rawani Bapak Ibu ya. Harus berani. Ya. Kalau orang katakan, "Wah, ini Pak Bambang kok sukacita terus." Ya puji Tuhan. Kadang orang Kristen bilang puji Tuhan aja malu karena minoritas. Ya, kalau arisan yang diucapkan bukan salamnya kita. Berani Bapak Ibu bilang shalom? Wah, luar biasa nih Boyolali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Atas kesempatan ini saya ingin melaporkan keuangan PKK, gitu ya. Udah ketahuan Kristen nggak apa-apa. Ini namanya saksi itu kayak gitu. Bukan kita pamer nantangi mereka. Saya sudah buktikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata mereka respect itu justru, ya. Mereka respect, mereka nggak nuntut, ya. Nggak yang kita bayangkan aneh-aneh gitu kadang-kadang nggak terjadi. Wah, aku nek ngomong ini darani Kristen dikucilkan, malah kebalik Bapak Ibu. Enggak, mereka hormat, ya. Segen, disegani, kita dinasiin. Ya disegani gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita malas disegani, dinasiin sama mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita diutus dengan jelas yaitu memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Orang sakit di sini tidak berarti cuma sakit secara fisik. Kadang-kadang kita itu mengobati orang yang sedang sakit hati. Kalau orang yang sedang sakit hati, kita datang harus sebagai obat. Kenapa? Bukan kalau orang sakit hati malah dikompor-kompori. Nyato, lu kayaknya wong kurang ajar. Aku ya wis tahu dikoyo ngenokke. Ya, ini namanya ngompor-ngompori. Mbok saya umek Bapak Ibu. Wis kuoplok wae. Nah, aku dadi kowe ya Pak sikatenan wong kaya ngono ki. Ngompori. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya juga kompor. Dulu seringnya ngompori orang kayak gitu. Nek wong kita jirih itu tak omong, nek dadi aku ya tak sikat wong kuwi. Lah, ini namanya ngompor-ngompori. Ini bukan kerajaan Allah. Ini namanya tidak memberitakan kerajaan Allah. Sekarang kita itu Kristen loh, Bapak Ibu ya. Kristen yang sungguh-sungguh loh. Kita murid Kristen yang sungguh-sungguh atau Kristen sejati. Jangan menjadi Kristen KW. Ya, nek Kristen KW itu kualitasnya di bawah Kristen sejati. Jadi ya yang aku pas enak hatiku ya aku berbuat baik, nek aku enak ya suka-suka lah. Nah, itu Kristen KW. Tetapi Kristen asli itu menunjukkan karakter Kristus itu. Dan itu harus kita bangun dari sekarang. Pertanyaannya banyak anak-anak Tuhan tidak mau komitmen dalam hal ini karena berat. Memang kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna, tapi percayalah bahwa Tuhan ini pasti menolong kita dan pasti kita sanggup. Karena apa? Kita dibentuk Tuhan itu sedikit demi sedikit. Kesabaran Bapak Ibu itu dibentuk Tuhan tiap hari sedikit demi sedikit. Lama-lama setelah 5 tahun kemudian kita nengok, wah sekarang kok aku sudah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu nek krungu kabar opo itu langsung wah tensinya munggah dia gitu. Sekarang lebih tenang. Artinya Bapak Ibu sedang bertumbuh.
Nah, tanya istri saya, dulu waktu saya masih muda, ya emosinya gede. Nah, neng dalan digelayar wong ngamuk, Bapak Ibu ya. Tuku panganan dinyang sing dodol ra nyenengke tinggal gitu ya. Bahkan saya pernah ditipu beli pepaya, pepayanya itu ternyata mentah, pepaya sayur gitu ya. Nah, itu saya datangi kiosnya, saya lempar ke pedagangnya gitu ya. Pernah saya ngambil akte, bukan untuk dibanggakan ya, akte anak saya ini sudah saya bayar, akte kelahiran 44.000 zaman semono Bapak Ibu ya. Bilangnya 3 hari, ternyata sampai 3 bulan. Saya ngamuk-ngamuk di kelurahan, orangnya saya cari namanya Mogol. Saya datangi kiosnya. Ini benar Bapak Ibu. Saya tidak sedang pamer bahwa, tapi ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu saya lakukan. Saya akan dihujat karena apa? Oh, orang Kristen kok yang ngono toh. Lah padha wae mendingan orang Kristen, ya. Orang Kristen jangan jadi monster, Bapak Ibu ya. Kita ini domba gitu loh ya. Kita tanduknya sudah dipotong. Kita sudah tidak nanduk lagi. Kita bukan kucing yang suka nyakar. Kita bukan serigala yang suka menerkam. Tapi kita domba yang hidup di dalam kerumunan. Nggak keren bagi dunia. Domba itu lemah. Ya, tetapi kita diutus seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita harus menjadi domba-dombanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berat, nggih? Berat, ya. Jadi waktu saya melakukan itu ya enjoy aja. Tapi setelah 10 tahun kemudian, saya nyesel loh, Bapak Ibu. Kenapa saya tahu kayak gitu ya? Kebangetan ya, Bapak Ibu. Kok kenapa saya gitu seperti itu? Ternyata Tuhan sedang bentuk saya sedikit demi sedikit menuju ke rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang tambah umur harus tambah sabar. Tambah umur harus tambah tunduk kepada perintah Tuhan. Siapa tahu besok kita dipanggil. Ya, dipanggil ra ngenteni tuwa. Kadang-kadang sing tuwa ora mati-mati. Lagi enom blundung sik. Ya tahu pelem itu kadang-kadang sing mateng rungkaran jiglok, sing pentil jiglok. Nah, itu misteri ilahi ya. Yang paling penting kita siap enggak gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga adalah belajar bergantung penuh pada Tuhan. Saya akan fokus pada kata di sini. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Ini sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang ada di hidup kita. Sebagai utusan Tuhan, kita tidak perlu dipusingkan dengan kebutuhan kita. Jangan membawa apa-apa, sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya, kita upayakan supaya ini, supaya itu, nggak perlu. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa ayat ini tulis seperti itu? Jangan membawa apa-apa, supaya apa? Setiap pelayan Tuhan, setiap murid Kristus, itu bergantung penuh sama Tuhan. Karena sekalipun Bapak Ibu punya apa-apa, kalau tidak pernah bergantung kepada Tuhan, itu tidak ada artinya apa-apa. Tuhan bisa ubah dalam sekejap ya. Bapak Ibu coba andalkan harta Bapak Ibu ya. Ya dalam sekejap harta bisa habis. Andalkan kekuatan ini seger waras wiris besok langsung tepar. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak usah bawa-bawa apa. Itu kita tidak usah mengandalkan apa yang kita punya. Tidak usah bawa apa-apa. Kekuatanmu tidak usah dibawa. Hartamu tidak usah dibawa untuk melayani Tuhan. Nah, dalam arti bahwa diandalkan, nggak perlu. Ya, nggak perlu diandalkan hartamu, nggak perlu kesehatanmu diandalkan untuk melayani Tuhan. Tapi bergantung penuh kepada Tuhan. Apapun kondisi saya maju di dalam Kristus. Amin. Saya mau belajar melayani Tuhan dengan kondisi sekarang. Jangan merasa aku sudah tua, saya nggak bisa apa-apa. Bisa. Orang tua itu doanya dijabahi. Ya, orang tua itu doanya lebih tulus, Bapak Ibu ya. Kalau orang tua itu bisa berdoa, lebih banyak waktu untuk berdoa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu besok sudah tua dan sudah tidak kuat bekerja secara fisik, Bapak Ibu jadi pendoa. Mau Bapak Ibu? Itu pekerjaan Tuhan loh Bapak Ibu. Luar biasa loh, jangan saya remehkan doa. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Terus, sekarang bagian yang keempat. Bagian 4 dan 5. Coba Bapak Ibu baca ayat 4 dan 5.
keluarlah dari kota mereka dan tebaskanlah debunya dari kakinya sebagai peringatan terhadap mereka. Ya, dan apabila kamu sudah terima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Tadi sudah saya katakan bahwa kita itu diutus Tuhan di satu tempat. Kita ditempatkan Tuhan di dalam satu pelayanan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini, berarti Bapak Ibu diutus Tuhan ke sini untuk melayani. Meskipun Bapak Ibu punya gereja lokal ya Bapak Ibu, tapi disuruh ke sini berarti Bapak Ibu juga disuruh ke sini. Karena jemaatnya miliknya Tuhan, bukan milik orang. Saya bersyukur kalau Mbak Eti tidak dilarang oleh Pak Nuh ya ke sini. Tidak kan? Ya, karena beliau tahu bahwa jemaat itu miliknya Tuhan. Saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Saya tidak melarang Bapak Ibu melayani di tempat lain. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Artinya sampai Tuhan menunjukkan tempat lagi. Ya, kalau di tempat yang baru kita sudah tidak mendapatkan, ya berarti kita harus di situ. Tapi kalau Tuhan tempatkan kita di satu tempat, siapa tahu. Dulu saya bukan di Gideon. Sampai saya diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Gideon. Ya saya harus tinggal di sini kan, karena ini perintah Tuhan. Nah, itu loh Bapak Ibu. Saya misalkan di sini, ya saya akan terus bekerja, tapi ada kemungkinan juga saya bisa juga dipindah Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tetapi sementara ya komitmen saya di tempat ini, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Dan tinggallah di situ, kamu sampai berangkat dari situ. Dan kalau ada yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan akan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diterima di satu tempat, tinggallah kecuali Bapak Ibu tidak diterima di sini. Ya, kalau Bapak Ibu diterima di Gais Boyolali, tinggallah di sini. Ya, tinggallah di sini. Artinya saya nggak nyuruh pindah organisasi, tetapi Bapak Ibu tinggal di sini tuh belajar bersama-sama melayani di sini. Ya, amin. Terus yang kelima atau yang terakhir. Ayat 6, coba dibaca. Ya, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya, di situ ada kata orang sakit di segala tempat. Ini bicara buah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyembuhkan orang di segala tempat, termasuk orang-orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati harus dibalut luka hatinya. Orang yang sakit secara fisik harus dirawat kalau kita bisa merawat. Ya tadi Bu Min kesaksian kalau saudaranya sudah sakit gitu kadang dia tergerak untuk melayani, untuk merawat, bikinin minum, itu namanya merawat. Ini sudah pola kerajaan Tuhan. Bukan mentang-mentang sudah tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, terus kita lupakan begitu saja. Tuhan perintahnya apa? Kita harus melayani, kan? Ya, kita harus melakukan hal itu. Itu namanya Bapak Ibu sedang menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Mungkin sakit hatinya lah minimal, ya. Orang yang sakit itu kalau diperhatikan, hatinya akan sembuh, Bapak Ibu. Nah, kalau hatinya sembuh, lama-lama sakit fisiknya juga bisa sembuh, semangatnya bangkit kembali. Ini Bapak Ibu sudah menyembuhkan orang sakit. Jangan kita berpikir seperti tukang sulap ya dalam nama Tuhan Yesus langsung mari sakit. Ya kita kuasanya kan mungkin iman kita belum sampai di situ atau bagaimana kita kan nggak tahu. Kondisi kita kan berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Mungkin kalau Tuhan Yesus yang lakukan langsung ya, tetapi kan kita proses kan. Banyak orang itu disembuhkan secara proses. Amin Bapak Ibu. Nah, dan banyak satu kali Tuhan Yesus ketika dia mengajar di satu tempat, ada ayat yang mengatakan di situ tidak banyak yang disembuhkan. Artinya apa? Orang yang menolak Kristus itu pun tidak disembuhkan. Sekalipun di situ pelayanannya Yesus. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itulah gunanya kita menerima Kristus. Jadi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu harus berbuah nyata di dalam melayani Kristus. Penutup, ya. Dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6 kita belajar 3 kebenaran utama. Yang pertama,
kita dipanggil. Itu bukan kebetulan, tapi karena kasih karunia. Yang kedua, kita diperlengkapi. Artinya Bapak Ibu itu ada kuasa. Bapak Ibu diberi kuasa, bahkan diberi wewenang, otoritas untuk apa Bapak Ibu? Mengusir sakit, mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita diutus adalah tugas dan tanggung jawab. Jadi ada 3 ini yang diberikan kepada kita, bahwa kita dipanggil bukan kebetulan, kita diberi kuasa dan wewenang, dan kita ada tanggung jawab untuk diutus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira firman Tuhan sampai di sini, kiranya ini menjadi kekuatan dan berkat